Ada nilainya tapi nilainya nggak full 100 gitu. Begitu pemahamannya kenapa harus on cap. Oke, baik, saya akan mulai perkuliahan TOEFL hari ini dengan kelas A2, yaitu materinya structure dengan meeting atau skill di 22, structure di skill, sorry kok 22, 27, 28, 29, 3 skill ya. Saya akan share screen. Oke, saya akan mulai penjelasannya. Nanti kalau teman-teman yang baru join, langsung gabung aja mendengarkan penjelasan Miss Ega. Hari ini kita akan belajar structure yang bahas tentang problems, permasalahan dengan komparatif dan superlatif. Apa itu komparatif dan superlatif? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Sentences kalimat dengan incorrect komparatif, komparatif yang salah, dan superlatif yang salah polanya, bentuk kalimatnya itu bisa muncul dalam soal bahasa Inggris. It is therefore, oleh karena itu, important for you to know, penting untuk Anda agar mengetahui how to do the following, bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, form the comparative and superlative correctly, benarkan pola kalimat atau bentuk kalimatnya yang benar jika dia komparatif, benarkan dia. Jika dia superlatif, benarkan rumus kalimatnya. Yang kedua, use the comparative and superlative correctly. Anda harus bisa menggunakan kalimat komparatif dan superlatif yang benar. Yang ketiga adalah use the irregular. Ada kata sifat, karena ini ngomongin komparatif dan superlatif, artinya yang digunakan adalah kata sifat, dan kata sifat yang digunakan itu ada yang berubah-ubah. Kata sifat yang berubah-ubah itu masuk kategori namanya irregular. Nah, bagaimana bentuknya nanti dipahami di skill 2 terakhir ya, 29. Structure yang irregular, karena irregular itu akhirnya ada ER dan R bentuknya yang sering muncul dalam soal TOEFL test bahasa Inggris. Sekarang kita lihat skill 27. Oke, skill 27 katanya form komparatif dan superlatif secara benar. Jadi ini mengingat kembali kalau komparatif dan superlatif itu sudah diajarkan di semester 1, 2, apa 3. Sekarang dipakai dalam soal TOEFL. Nah, bagaimana dia dipakainya? Kita lihat penjelasannya. The problem, masalah dengan some comparative and superlative sentences, beberapa masalah dengan kalimat yang compare membandingkan dua hal dan superlatif yang membandingkan satu dengan banyak hal pada soal TOEFL test adalah komparatif dan superlatif itu sering muncul dalam bentuk yang salah. You should therefore, oleh karena itu Anda harus understand, memahami how to form, bagaimana membentuk komparatif dan superlatif agar bisa menjawab soal tersebut dengan benar. The comparative is formed, komparatif tersebut muncul dengan bentuk ER. Ada ER, huruf ER, juga diikuti more dan than. Nah, komparatif yang pakai ER, kata sifat yang akhirannya ada ER-nya, digunakan untuk kata sifat yang short adjective, kata sifat yang suku katanya pendek. Seperti tall. Tall kan satu kata pendek, satu suku kata. Kan kita kalau nyebut tall, tall gitu, bukan tall. Jadi dua suku kata kan salah kan. Jadi yang dimaksud dengan short adjective itu adalah suku kata yang pendek atau satu suku kata saja. Misalnya tall, itu kan nyebutnya satu. Apalagi more. More itu kan bukan dua suku kata tapi satu. Karena kita menyebutnya more langsung, bukan more, itu salah. Jadi yang dimaksud dengan short adjective adalah kata sifat yang jika diucapkan hanya satu suku kata saja. Nah, bagaimana dengan more? Nah, di situ penjelasannya bagaimana dengan more digunakan dengan longer adjective, kata sifat yang lebih panjang atau lebih dari satu suku kata, seperti beautiful. Beautiful itu kan 3 suku kata, berarti dia pakainya more. Jadi pembedanya di sini untuk kata sifat yang digunakan pada kalimat komparatif yang membandingkan dua hal saja, dia suku katanya satu, kata sifatnya pakai R. Tapi jika kata sifatnya lebih dari satu suku kata, dia pakainya more.
Contoh Bob is taller than Ron. Nah, kata sifatnya di situ adalah taller. Tall kan kata sifat yang satu suku kata. Berarti dia ditambahkan er. Sally is more beautiful than Sharon. Karena dia kata sifatnya beautiful, ya, makanya more beautiful. Kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Pakai more, kata sifat yang satu suku kata pakainya er, taller. Dan bagaimana kalimat komparatifnya udah benar apa belum? Sudah. Karena si Bob dibandingkan dengan Ron, berarti hanya 2 orang. Sementara Sally itu dibandingkan dengan sebentar. Oke, diulangin karena dia kalimat komparatif, berarti subjeknya yang dibandingkan ada 2 orang, A dan B begitu. Nah, kalau kalimat komparatif satu suku kata ini kan si Bob dibandingkan dengan Ron, itu benar kalimat komparatif. Polanya memang begitu. Bagaimana dengan kalimat superlatif? Contoh yang kedua, Sally is more beautiful than Sharon. Sally satu orang dibandingkan dengan Sharon, itu benar. Ya, jadi ini masih kalimat komparatif. Pembedanya apa? Kata sifat yang digunakan. Yang satu pakai kata sifat satu suku kata. Yang kedua itu kalimatnya lebih dari satu suku kata. Gitu ya. Sebentar, saya pindah ruangan aja. Anak saya lagi teriak-teriak. Sebentar. Mohon maaf ya, hari Minggu begini keadaan di rumah. Jadi harus disambi-sambi. Oke. Tadi menjelaskan komparatif yang satu suku kata dan komparatif yang lebih dari satu suku kata. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalimat yang superlatif katanya. Penjelasannya di situ, superlatif is formed with the either, biasanya dia diikuti oleh the, atau est, atau most. Nah, jadi ada the, ada est, ada most. Kalau tadi kan hanya er sama more. Kalau ini diikuti the sama est atau most. Dan sometimes ada in, ada of, atau that dalam kalimat superlatif yang digunakan pada kalimat kata sifat yang short adjective. Short adjective itu kata sifat yang suku katanya pendek. Dan kebanyakan digunakan untuk longer adjective itu seperti most. Kita lihat aja langsung ke contohnya ya biar nggak bingung ya. Bob, di situ kalimatnya, Bob is the tallest man in the room. Ingat kalau kalimat superlatif itu adalah kalimat yang satu orang dibandingkan dengan banyak. Lihat dulu subjeknya. Ya. Si Bob ini the tallest man in the room. Jadi si Bob dibandingkan dengan semua orang di ruangan. Itu kalimatnya benar, pola superlatifnya. Nah, bagaimana dengan kata sifatnya? Jadi dalam kalimat komparatif dan superlatif itu yang kita perhatikan ada dua. Pertama, kalimat yang dibandingkan. Karena kan ini membandingkan antara satu dan dua atau membandingkan satu dan banyak. Jadi perhatikan dulu pembandingnya, subjeknya. Apakah dia hanya dua saja atau dia lebih dari dua? Itu pertama, subjeknya. Terus yang kedua kita perhatikan adalah kata sifat yang dipakai. Kalau kata sifat pada komparatif pakainya er, satu suku kata. Kalau kata sifat pada komparatif lebih dari satu suku kata pakainya more. Nah, bagaimana dengan superlatif? Kalau satu suku kata dia pakainya est, bagaimana dengan lebih dari satu suku kata? Itu ada di layar Anda contohnya. Yang kedua, kalimatnya yaitu Sally is the most beautiful of all women in the party. Tadi yang pertama saya bilang lihat dulu subjeknya. Gitu. Subjeknya benar nggak?
Kalau superlatif, satu orang dibandingkan dengan banyak. Ini si Sally dibandingkan dengan semua women at the party. Itu benar. Karena satu dibandingkan dengan banyak. Subjeknya sudah benar. Bagaimana dengan kata sifatnya? Kita lihat kata sifatnya. Kata sifatnya di situ adalah beautiful. Katanya. Karena beautiful bukan satu suku kata. Kalau dipakai tangan itu kan beautiful. Berarti kan 3 suku kata. Nah, jadi dia menggunakan most, bukan pakai est. Jadi kalau lebih dari satu suku kata, lebih dari 2 suku kata atau 3 suku kata dalam hal ini, pakainya the most beautiful. Nomor 3, the spider over there is the largest one that I have ever seen. Kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya si spider 1 dibandingkan dengan the largest one that I have ever seen. Sama semua yang pernah saya lihat. Berarti satu spider dibandingkan dengan banyak spider. Itu benar. Kalimat superlatif polanya seperti itu. Rumus dan aturannya memang harus satu dibandingkan dengan banyak kalau superlatif. Bagaimana dengan kata sifatnya? Kata sifatnya di sini adalah large. Karena dia satu suku kata, dia tinggal ditambahkan est. Tapi kalau yang namanya membandingkan satu dengan paling banyak, dengan semuanya, berarti kan dia yang paling begitu. Artinya harus ditambahkan ada kata the. Bukan hanya sekedar menambahkan est di belakang kata sifat, tapi harus ada the largest. Gitu ya. Yang terakhir adalah the fastest runner win race. Pemenang yang tercepat akan memenangkan lomba. Kalau kita lihat subjeknya, berarti kan pemenang, pelari ya. Pelari satu orang dibandingkan semua pelari yang ada di lomba kan begitu kalau diartikan ke bahasa Indonesia kalimat tersebut. Sudah benar polanya. Nah, bagaimana dengan kata sifatnya? Kata sifatnya adalah fast, adalah satu suku kata. Berarti sama dengan nomor 3 kalimatnya jika dia satu suku kata, tambahkan dia est dan the. Karena the ini fungsinya sebagai paling cepat larinya di semua lomba. Oke. Jadi ingat di skill ini, skill 27 itu ngomongin tentang komparatif dan superlatif. Diulangin. Cari dulu mana subjeknya benar enggak kalau dia komparatif. Komparatif syaratnya harus 2 yang dibandingkan, A dan B. Superlatif syaratnya yang dibandingkan satu orang dan dengan banyak. Tuh. Bagaimana dengan kata sifatnya? Kata sifat pada komparatif jika satu suku kata pakainya er, jika dia lebih dari 2 suku kata pakainya more. Ya, di sini bahasa Inggrisnya itu lebih dari 2 suku kata yaitu long adjective. Kalau suku katanya hanya pendek atau 2 di sini disebut dengan istilah short adjective. Nah, bagaimana dengan superlatif? Sama tadi pemahamannya. Kalau dia satu suku kata atau short adjective pakainya est. Tapi kalau misalnya dia long adjective lebih dari 2 suku kata pakainya most. Jangan lupa tambahkan the karena dia artinya di sini adalah paling. The itu artinya paling ya. Oke, nomor 2 skill 27, nomor 1 di situ kalimatnya adalah oksigen is abundanter than nitrogen. Abundant itu kan bukan satu suku kata. Kalau kita pecah dia menjadi abundant. Berarti kan 3 suku kata. Tadi kan rumusnya kalau 3 suku kata, dia ditambahkan er atau est. Sekarang kita lihat dulu. Ini kalimatnya membandingkan A dan B atau kalimatnya membandingkan A dengan semua orang. Coba, tahu nggak nih nomor 1 analisanya? Hanya 2 saja yang dibandingkan atau lebih dari 2? Ayo, nomor 1. Ada yang tahu? Ngantuk semuanya. Jadi nomor 1 itu subjeknya hanya 2. Karena yang satu oksigen, yang satu nitrogen. Karena dia dibandingkan hanya 2 subjek, berarti masuk kategori komparatif. Berarti kalau komparatif kita hanya pakai er atau more begitu. Nah, tadi rumusnya apa? Kalau dia satu suku kata atau short adjective pakainya er. Kalau dia long adjective atau lebih dari 2 suku kata pakainya more. Karena ini merupakan komparatif dan lebih dari 2 suku kata, berarti bukan pakai abundanter than, tapi more abundant. Er-nya dihilangkan diganti menjadi more. Itu baru benar kalimatnya.
Nomor 2 udah benar karena dia pakai the most appropriate. Berarti ini masuk kategori kalimat superlatif. Dan kata sifatnya adalah appropriate, lebih dari 2 suku kata. Jadi pakainya the most. Oke, skill 27 ya, dipahamin ya. Oke, lanjut. Skill 28. Gunakan komparatif dan superlatif dengan benar, kata dia. Penjelasannya begini. Another problem, masalah yang sering muncul dengan komparatif dan superlatif pada TOEFL test adalah they can be used incorrectly. Mereka bisa digunakan secara tidak tepat. Komparatif dan superlatif mempunyai fungsi yang berbeda. Dan kamu harus paham kalau these different uses to answer such questions correctly. Nah, perbedaan fungsi ini memang dimaksudkan agar bisa menjawab pertanyaan secara tepat. Komparatif tadi seperti saya jelaskan, compare two equal things, membandingkan dua hal yang sama. Contoh, the history class is larger than the math class. Jadi ini lebih fokus ke subjek ya. Tadi kan saya bilang cara mengidentifikasi kalimatnya bagaimana. Nah, di sini dia fokus membahas subjeknya. Katanya kalau komparatif itu harus subjek yang equal. Jadi history class dibandingkan dengan math class sama-sama kelas, tapi yang satu kelas sejarah, satu kelas matematika. Sebanding. Terus bagaimana dengan Mary? Kita nggak fokus ke kata sifat, kita fokus ke pembandingnya. Yang digaris bawahi atau sebuah subjek. Mary is more intelligent than Sue. Jadi si Mary dibandingkan dengan Sue. Apakah tepat? Tepat. Betul udah ini. Karena Mary subjek dan Sue juga seorang subjek. Nah, bagaimana dengan superlatif? Digunakan when there are more than two items. Lebih dari 2 item yang dibandingkan. Dan you want to show, kamu mau menunjukkan kalau yang satu itu the best, paling yang baik. The biggest, paling hebat, atau in some way the most outstanding. Paling menarik, paling-paling lah intinya yang kalimat superlatif ini. Contoh, the history class is the largest in the school. Nah, si subjek history class dibandingkan dengan semua subjek yang ada di sekolah. Cocok karena emang ngomongin sekolah pasti ada unsur schoolnya gitu ya, ada unsur kelasnya. Jadi noun-nya ini equal gitu, nggak lari gitu. Bagaimana dengan yang kedua? Mary is the most intelligent of all students in the class. Nah, Mary dibandingkan dengan semua siswa yang ada di kelas. Siswa yang ada di kelas itu kan juga merupakan sebuah subjek. Jadi si Mary ini juga merupakan sebuah subjek atau kata benda. Jadi jawabannya nomor 2 itu kalimat superlatifnya. Subjeknya apakah equal, apakah subjeknya seimbang antara yang sebelum kata sifat dan sesudah kata sifat? Jawabannya seimbang. Jadi Anda harus mencari, mengidentifikasi kalimat yang menggunakan subjek yang equal. Jangan sampai subjeknya salah atau subjeknya tidak sesuai gitu ya di skill 28 ini. Kita lihat contohnya, nomor 1 benar, nomor 2 aja yang salah. Nomor 2 itu Rhonda is more hardworking of the class. Nah, ini salah kenapa? Karena dia pakainya kata sifatnya more hardworking. Kalau more berarti kan dia masuk kategori apa? Ayo, saya tanya lagi. Jangan tidur aja. Jangan lemes. Kalau ada more itu masuk komparatif apa superlatif? Siapa yang bisa jawab? Komparatif. Yes, betul. Kalau dia more, dia pakainya komparatif. Tapi nomor 1 salah. Karena apa? Kalau komparatif kan tadi tujuannya membandingkan dua hal saja, yang A dan yang B. Nah, ini subjeknya kalau kita lihat Ronda satu orang dibandingkan dengan semua orang yang ada di kelas. Jadi kalimatnya salah karena apa? Subjeknya tidak equal gitu ya. Di skill 27 Anda diberikan pemahaman menggunakan pola kalimat komparatif dan superlatif yang tepat, tapi fokus pada kata sifat. Sementara skill 29 itu fokus pada subjeknya. Apakah subjek pada komparatif sudah digunakan secara tepat, yaitu subjeknya hanya ada 2, A sama B. Nah, untuk subjek yang superlatif itu juga harus tepat antara A dibandingkan dengan banyak orang. Karena nomor 2 ini salah, analisanya dari kata sifat yang digunakan komparatif, tapi subjeknya yang dipakai superlatif. Jadi tidak sesuai. Gitu ya caranya ya. Skill 29 yang terakhir. Oke. Ini kalau ini fokus pada penggunaan kata sifat yang ada akhirannya ER atau struktur
kalimat susunan kalimat ER juga. Penjelasannya, irregular komparatif, kata sifat yang berubah-ubah namanya irregular itu. Has been appearing juga sering muncul dalam soal TOEFL test yang consist of terdapat dua paralel komparatif. Kalimat komparatif membandingkan tapi dia paralel dan dia diperkenalkan dengan awalan kata yaitu the. Contoh kalimatnya, the harder he tried, the further he fell behind. Jadi ini kalimatnya komparatif, ingat ya, bukan superlatif. Jadi yang namanya komparatif hanya pakai ER atau more. Tapi ini fokusnya ER. Sekarang dia bilang paralel. Paralel berarti ada dua ER gitu. Jadi dua klausa dijadiin jadi satu, dipisahkan oleh koma. The harder he tried, the further he fell behind. Jadi fokus pada kata sifat yang pakai akhiran ER. Bener nggak kalau hard itu dijadikan kalimat komparatif tambahannya ER? Benar. Bagaimana dengan further? Juga begitu. The older the children, the more their parents expect from them. Makin tinggi anak, makin banyak yang diharapkan. Berarti kata sifatnya di sini adalah older, old satu suku kata. Jika dia komparatif tinggal tambahkan er, benar. Begitu juga dengan more. Jadi contoh pertama penjelasannya, terdapat dua komparatif yang paralel, harder sama further. Sementara yang second example ada dua paralel komparatif juga, yaitu older dan the more. Contoh berikutnya, the more children you have, the bigger house you need. Oke. Kemudian yang kedua, dia nggak fokus ke ER lagi ya, udah berubah ini yang soal berikutnya. The harder you work, the more you accomplish. Makin keras kamu kerja, makin banyak kamu dapatkan. The greater the experience, makin banyak pengalamannya, the higher the salary. Makin tinggi juga gajinya. Penjelasannya bagaimana? Di contoh pertama, more diikuti oleh kata benda children. Dan the subject juga verbnya you. Sementara bigger diikuti oleh kata benda yaitu subjeknya house dan verbnya unit. Oke, yang kedua ingat polanya. Di situ ada kata sifat yaitu harder diikuti subjek you dan verbnya work. Ya, by the subject and the verb you work. Sementara yang sesudahnya the more ada subjek you dan verbnya adalah accomplish. Contoh ketiga, subjek greater ya. Greater sama higher itu sama-sama ER. Kata sifat yang hanya satu suku kata. Jadi tambahkan ER saja. Bagaimana dengan sesudahnya? Pertama itu ada the experience. Itu merupakan kata benda. Kemudian ada the higher salary. Itu diikuti juga kata benda. Oke. Jadi yang soal nomor 2 ini begini, selain mengidentifikasi kata sifatnya benar enggak pakai er, kata setelahnya itu kalau ada subjek dan verb, berikutnya setelah koma juga harus ada subjek dan verb gitu. Contoh pertama kan ada children you have. Children itu kan subjek, you have adalah verbnya setelah kata sifat komparatif. Apakah dia equal dengan sesudahnya? Ya equal karena children, noun, the house juga noun. Verbnya adalah unit. Jadi benar. Jadi harus sama. You work, you accomplish. You sama dengan subjek. You juga subjek. Sesudah dan sebelumnya. Kemudian work itu kata kerja. Sama dengan accomplish. Jadi setelah kata sifat ada subjek dan verb yang mengikutinya. Tapi dipisahkan oleh koma. Bagaimana dengan nomor 3? Nomor 3 itu adalah experience. Dia merupakan noun atau kata subjek. Sama dengan salary. Jadi jika di depannya cuma subjek saja, sebaiknya di belakangnya pun juga subjek. Intinya, di poin ini kamu harus mengidentifikasi kalimatnya equal. Sekarang kita lihat nomor 1 itu the hotter the food is, harder it is to eat. Nah, salah kenapa? Kalau kita lihatin dalam lingkaran, kan ada the. Harusnya kalau di belakang depan the, di belakangnya juga harus the. Jadi the hotter the food is, the harder it is to eat. Begitu. Jadi tidak sama kata sifat yang digunakan. Yang satu pakai the, yang kedua enggak. Kalau yang nomor C itu ada the warmer sama the greater. Sama-sama ada the kan? Berarti itu benar. Yang benar itu seperti itu. Kemudian ada the weather, ada subjek. Setelahnya itu juga ada attendance yang merupakan sebuah subjek atau kata benda. Berarti udah benar. Nomor 1 aja yang salah karena
tidak ada the-nya, polanya berbeda. Harusnya dia ada the skill 29. Oke, penjelasan saya sudah cukup sampai situ. Ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, saya arahkan tugas untuk TOEFL itu skill 27, 28, 29. Di hari Minggu, asumsi saya Anda tidak ada perkuliahan lain, jadi Anda bisa mengumpulkan latihan 27, 28, 29 nanti di jam 9 bersamaan dengan kelas A1. Tadi juga mulai jam 8 pagi ya. Jam 9, karena ini structure, Anda boleh jawab di buku apa di kertas, yang penting ada nama, nanti PJ yang kompilasi semua hasil Anda. Jadi nanti di akhir saya bisa input nilai Anda berdasarkan data yang dikasih PJ. Jadi saya nyekrolnya di WA PJ aja. Tidak ke WA Anda yang ada di kelas pribadi begitu. Biar nggak banyak koordinasi ya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, semoga Anda bisa mengerjakan dan memahami penjelasan saya dengan baik. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into my class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes. Thank you, Miss.